Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi kita pada pertemuan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan teknologi vaksin dan antibodi rekombinan. Ini salah nih, rekombinan. Bentar. Nah, jadi benar. Nah, hari ini kita akan fokus berdiskusi mengenai ajuvan. Ini bukan penjaga atau bodyguard, itu ajudan. Ini bukan. Atau ini bukan nama apa lagi yang miripnya. Saya nggak ada ide. Sudah kita lupakan. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai ajuvan, suatu bahan yang biasanya dicampur dengan vaksin. Apa itu ajuvan? Kita buka lembar berikutnya. Belum ada pengertiannya, baru definisi ajuvan, pengertiannya ada di belakangnya. Oke. Jadi definisi dari ajuvan ini jadi tidak semua definisi ini tidak bisa mencakup arti dari ajuvan ya, karena ajuvan ini bisa sangat bermacam-macam. Jadi pengertiannya bisa diartikan sebagai suatu substansi yang dia bisa memacu imunogenitas dari sebuah antigen. Jadi ketika antigen itu dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh itu mengenalinya dengan cepat. Wah, kamu pasti antigen. Nah, langsung dibuatkan, lalu sistem kekebalan tubuh itu langsung aktif karena kenalnya cepat. Contoh kayak ini ya, yang pakai seragam di sebelah kiri ini bukan anak SD kayaknya kan ya. Ini Spider-Man. Nah, kalau teman-teman lihat Spider-Man ini rumahnya New York, teman-teman udah paham lah ini seragamnya Spider-Man. Kecuali ketika teman-teman belum pernah nonton film gitu ya, film Spider-Man gitu. Tapi ini kita lihat, teman-teman ketika melihat pertama kan pasti Spider-Man. Nah, sama, si ajuvan ini ditambahkan pada antigen, biasanya pada vaksin gitu ya, agar sistem kekebalan tubuh itu ketika si antigen datang, masuk itu langsung kenal, kamu pasti antigen. Atau ini pengertian yang lain, ajuvan ini suatu agen yang dia bisa menambah atau memperjelas gitu ya, peran dari suatu antigen gitu. Jadi antigen itu bisa berperan sebagai antigen sejati yang bisa memicu timbulnya respon kekebalan tubuh. Atau sebagai kendaraannya, antigen itu naik gitu ya. Antigen naik kendaraan tersebut. Jadi misal teman-teman naik bis sekolah, oh pasti teman-teman dikenali sebagai siswa gitu. Jadi analoginya kurang lebih seperti itu. Nah, atau teman-teman itu nanti ketika membuat suatu formulasi, formulasi ajuvan gitu ya, itu kombinasi dari ajuvan dengan dalam tanda kutip kendaraan yang sesuai. Jadi ini agar tidak membingungkan yang tadi. Yang kedua, jadi kendaraan yang sebelumnya tadi bis sekolah tadi, teman-teman sebagai antigen, kendaraannya bis sekolah itu adalah ajuvan gitu. Kalau di sini, kalau yang ketiga ini, itu teman-teman memakai seragam Spider-Man, teman-teman naik bis sekolah gitu. Jadi pengenalannya 2 kali. Jadi ada peran dari ajuvan yang dia tujuan akhirnya memang memperkuat imunogenitas dari sebuah antigen, mudah dikenali. Atau pengertian lain adalah substansi apapun yang dia bisa meningkatkan imunogenitas dari sebuah vaksin. Ini lebih simpel dan lebih global gitu ya. Lebih simpel dan artinya bisa luas sekali. Ajuvannya bisa sebagai kendaraan, bisa sebagai pakaian, dan lain-lain. Nah, ketika kita membicarakan atau diskusi mengenai vaksin dan ajuvan ini ada 3 hal utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh itu dia akan mengenali bagian permukaan dari suatu patogen terlebih dahulu, ya kan? Kalau teman-teman ketika ada tamu, tok tok tok, "Assalamualaikum," masuk gitu, teman-teman nggak bisa langsung lihat isi hatinya kan, waduh, nggak bisa langsung lihat jantungnya itu warnanya apa, empedunya warnanya apa, teman-teman lihat dulu wajahnya lah minimal kalau nggak pakai masker gitu.
atau paling tidak kalau pakai masker ya maskernya dulu, jaketnya dulu. Ini permukaan luar dulu yang dikenali. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita membicarakan vaksin, jadi tadi yang pertama itu jelas yang dikenali sistem kekebalan tubuh pertama kali adalah bagian permukaan dari patogen. Jadi nanti komponen yang bisa dijadikan ajuvan maupun yang dia nanti jadi vaksin, itu kalau paling umum, paling memungkinkan adalah yang pertama kali bisa dikenali oleh si sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, vaksin itu kan tujuannya nanti pembentukan antibodi ya, pembentukan antibodi. Nah, oleh karena itu perlu suatu bantuan dari suatu substansi yang dia bisa membuat si vaksin itu bisa dikenali oleh antigen presenting cell. Kita kembali ke imunologi ya. Jadi ada sel-sel yang dia tugasnya untuk mempresentasikan antigen. Nah, kita harus memastikan vaksin itu bisa dikenali atau vaksin itu bisa dipresentasikan, antigen kita bisa dipresentasikan oleh sel itu, agar tujuan akhir kita tercapai. Nah, lalu yang ketiga, ketika kita memberikan vaksin ditambah dengan ajuvan, harapannya adalah respon imun itu bisa terjadi secara maksimal, baik dari sel T, baik dari sel B, maupun sistem kekebalan tubuh secara umum. Jadi tujuan dari vaksinasi itu dia memang tujuan paling akhirnya adalah antibodi, tetapi dia juga ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang tidak spesifik juga. Nah, target utama dari ajuvan ini, target utama atau target dari penambahan ajuvan, tujuan utama penambahan ajuvan tadi ya, agar si antigen itu dia jauh lebih bisa dikenali. Caranya gimana? Ya, caranya adalah dengan membuat si antigen ini berbeda dengan substansi-substansi yang ada di dalam sel si inangnya. Jadi misal seperti pion ini ya, pion yang sebelah kanan ini kan dia hitam sendiri ya. Jadi kerajaannya paham, ini bukan pendudukku ini harus diserang ini. Nah, antigen antigen si ajuvan itu tugasnya seperti ini. Jadi mungkin dia sama-sama pion gitu ya, sama-sama pion tapi diseragami, jadi berbeda. Dia dari negara lain, mungkin dari negara api sedang menyerang gitu ya, lalu dia di eee, diamankan gitu, agar tidak membuat penyakit. Jadi sebagai pembeda gitu, si ajuvan itu membuat si antigen menjadi semakin berbeda dari substansi-substansi yang ada di dalam inangnya. Karena respon imun itu dia akan aktif ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh ya. Nah, si ajuvan ini semakin membuat si antigen itu menjadi asing buat tubuh si inangnya. Nah, ini contoh beberapa ajuvan. Ajuvan itu tidak hanya satu, banyak sekali, banyak sekali. Tadi di awal di sebuah pengertian tadi, di 3 hal yang perlu kita pahami tadi, yang pertama adalah tentang bahwa yang dikenali pertama yang di permukaan. Nah, maka bagian permukaan dari patogen itu bisa digunakan bahan-bahannya ya, jadi substansinya macam-macam, bagian permukaan dari sebuah patogen, permukaan selnya gitu, itu bisa macam-macam, ada karbohidrat, lipid, dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan sebagai ajuvan. Nah, ini contoh ya, ini bentar. Ini adalah tahapan ketika terjadi, stimulasi sistem kekebalan tubuh. Ini fase pengenalan. Pengenalan secara fisik, pengenalan secara biokimia misalnya. Nah ini, pengenalan secara fisik itu ya dari strukturnya. Jadi sistem kekebalan tubuh mengenali dari strukturnya. Sedangkan kalau biokimia, misal dari karbohidrat, glikolipid, polipeptida, dan DNA-nya. Nah, ini ajuvan yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengenalan dari si sistem kekebalan tubuh ini, pengenalan sistem kekebalan tubuh kepada antigen, ini bisa menggunakan misal ini, liposomnya, nanopartikel, PLCA, atau ini pakai LPS.
lipopolisakarida dan derivatnya, dan lain-lain, karbohidrat, polimer, dan lain-lain. Ini bisa ditambahkan ke dalam vaksin ini. Ini bisa ditambahkan ke dalam vaksin, sehingga si sistem kekebalan tubuh semakin mengenali, lebih cepat mengenali si antigen. Ini efektor. Efektor itu ya membuat efek ya, inflamasi peradangan. Atau yang lain-lain, kostimulasi atau regulasi sistem imun. Ini inflamasi peradangan itu biasanya ciri-cirinya adalah produksi dari kemokin dan sitokin. Contoh ada interleukin 1, interleukin 6, dan lain sebagainya. Acuvan yang bisa memacu produksi ini dalam rangka dia meningkatkan inflamasi fase efektor, contoh lipopolisakarida, saponin, dan lain-lain. Dan ini seterusnya ya, seperti itu cara membaca tabel ini. Ini fase dalam pengenalan oleh sistem kekebalan tubuhnya, ini reaksinya apa, karakteristiknya apa, lalu contoh ajuvan yang bisa menyebabkan ini tadi apa. Nah, ajuvan itu bisa didapatkan dari beberapa organisme. Contoh yang paling banyak adalah mikrobia. Mikrobia ini permukaan selnya itu terdiri dari berbagai macam substansi, dan banyak substansi yang ada di permukaan sel dari mikrobia ini bisa dijadikan ajuvan. Lipopolisakarida tadi berkali-kali muncul, ini jelas ini paling mudah lipopolisakarida. Lalu bisa sampai Mycobacteria whole cell ya, jadi sel seluruhnya, satu sel utuh gitu. Atau sel wall skeleton. Jadi ini adalah rangka penyusun selnya. Jadi sel itu kan dalamnya yang tidak langsung kopongan, langsung ada organel-organel. Jadi di dalamnya juga ada semacam serat-serat yang dia menjadi tulang sebagai penyangga bentuk dari bakteri. Ini fungsinya macam-macam. Sel LPS dia memberikan induksi sinyal pada APC ya, antigen presenting cell, sel-sel yang dia mempresentasikan antigen gitu, untuk mendapatkan respon dari T helper 1. Atau ini tadi, Mycobacteria whole cell, sel utuh, dia juga tujuannya adalah bisa untuk membuat T helper 1 itu merespons, dan seterusnya. Ini dari mikrobia. Lalu dari tanaman, nah ini, dari tanaman ada saponin. Saponin, dia bisa meningkatkan respon T helper 1 dan T helper 2. Dan bahkan imunoglobulin A ketika dia diberikan via mucosal administration. Ini dan lain-lain ya, ada minyak sayur, lalu vitamin D3, inulin, ini yang tanaman. Lalu ada mineral dan ada yang dia sintetik. Tadi di awal ada blok polimer itu sintetik. Ini sintetik semua dan ini adalah tujuannya. Tujuan dari pemberian ajuvan tersebut dia ingin menimbulkan respon apa? Respon T helper 1 atau T helper 2. Ini dibaca-baca lagi. T helper 1, T helper 2 itu bedanya apa di imunologi. Nah, di sini ajuvan dengan dia kombinasi, kalau yang tadi sendiri-sendiri ya. Ini mineral oil yang dia tadi dari tanaman, lalu ini whole cell dari Mycobacteria tuberculosis. Dia bisa meningkatkan respon T helper 1. Lalu yang selanjutnya ini blok polimer dan MDP. Ini untuk meningkatkan respon T helper 1 dan seterusnya. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri bisa, dia digabungkan juga bisa. Ini perlu suatu penelitian mendalam ya sebelum kita menggunakan ajuvan. Nah, ini gambar yang saya ambil dari website ini ya. Jadi ini ilustrasinya seperti ini. Ketika antigen diberikan sendirian seperti ini, tidak ada respon imun karena dia kurang dikenali oleh APC, antigen presenting cell. Kurang dikenali. Ketika dia ditambah dengan ajuvan, dibawa oleh ajuvan, ini kendaraannya tadi ya. Nah, ini kan dia ketahuan sejak dari jauh, wah itu benda asing. Nah, ini baru dia direspon oleh APC. Sehingga dia dibuat antibodinya.
Seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk ilustrasinya. Nah, di sini adjuvan ini dia memiliki struktur yang berbeda ya, sangat berbeda dengan host. Dan ini biasanya dia memang digunakan untuk membawa vaksin, antigen-antigen vaksin. Dan bahkan dia juga berbeda dengan struktur dari si antigennya itu sendiri, berbeda, berbeda. Nah, di sini membuat si peneliti vaksin, tadi kan pilihannya banyak, responnya banyak, itu perlu mengevaluasi lagi, perlu cek dan recheck terus ketika ingin mencampurkan suatu adjuvan ke dalam vaksin yang ingin dikomersialisasikan misalnya gitu ya. Evaluasinya apakah dia nanti memilih adjuvan dari karbohidrat, apakah dari lipid, termasuk dia mengevaluasi dia diberikannya melalui apa, apakah melalui oral, suntikan, atau yang lain. Itu perlu evaluasi berkali-kali. Karena masing-masing adjuvan itu memiliki karakteristik berbeda-beda, baik responnya, baik keefektifannya. Nah, di sini adjuvan ketika kita salah memberikan, itu dia bisa memberikan respon negatif juga. Tidak semua adjuvan itu cocok untuk setiap jenis vaksin, setiap jenis patogen, dan setiap jenis orang ya, baik umur maupun gender. Itu bisa bermacam-macam. Makanya tadi perlu ada cek dan recheck terus-menerus penggunaan dari si adjuvan ini. Innate immunity. Jadi ada imunitas yang dia memang sudah ada sejak dulu. Ini adalah imunitas non-spesifik. Ya, sel darah putih. Jadi dia kalau mungkin teman-teman lebih familiar makrofag, dendritic cell, dan lain-lain. Itu innate immunity ya. Jadi imunitas yang memang di bawah sejak kita lahir itu ada. Itu imunitas bawaan gitu. Karena nanti ada imunitas yang didapatkan, yaitu dengan membentuk antibodi. Nah, di sini sistem kekebalan tubuh non-spesifik atau innate immunity ini, dia adalah sistem kekebalan tubuh garda pertama ketika ada serangan penyakit yang datang gitu. Pertama dan cepat responnya, pertama dan cepat. Nah, di sini sistem kekebalan tubuh non-spesifik inilah yang dia ini memberikan instruksi selanjutnya untuk dibuatkan sistem kekebalan tubuh yang didapatkan atau acquired immune response. Jadi dia yang memberikan instruksi antibodi itu dibentuk ya dari innate immunity ini. Jadi tidak ujuk-ujuk vaksin disuntik langsung antibodi itu enggak. Harus melalui garda pertama tadi. Oleh karena itu jangan sampai dilupakan si innate immunity ini. Makanya tadi pemilihan adjuvan itu menjadi tricky, menjadi suatu suatu hal yang perlu perhatian lebih gitu ya. Karena yang diperlukan seawal itu kita mengaktifkan dulu sistem kekebalan non spesifiknya dulu. Karena sinyal-sinyal yang memberikan instruksi pembentukan antibodi atau sistem kekebalan tubuh spesifik itu dia dari sistem kekebalan tubuh non spesifik. Nah, di sini ada beberapa faktor lain, contoh ini ya ibu hamil ini ya, eee, ini yang membuktikan kalau sistem kekebalan tubuh non spesifik itu jadi sangat penting. Ini pada ibu hamil, status imunitasnya itu menurun, terutama yang berhubungan dengan respon T helper 1. Ingat T helper 1 ya. Tetapi sistem kekebalan tubuh non-spesifiknya, itu dia responnya bagus, semakin bagus. Jadi ada kompensasinya. Ketika sistem kekebalan tubuh, yang spesifik, sistemnya itu dia tersupras atau ditekan gitu ya, karena ketika dia hamil gitu. Tetapi kompensasinya sistem kekebalan tubuh non-spesifiknya dia jadi meningkat. Nah ini penting sekali kita tetap memperhatikan sistem kekebalan tubuh non-spesifik, walaupun kita vaksin, kita membuat vaksin itu tujuan akhirnya adalah untuk memicu timbulnya kekebalan tubuh non-spesifik. Nah ini di prokariot untuk sumber adjuvannya.
kita kembali ke sumber ajuvan ya. Jadi mikrobia prokariotik itu memiliki banyak sekali substansi-substansi yang dapat dijadikan sebagai ajuvan, sebagai bahan yang mudah dikenali oleh, host gitu ya, oleh inangnya. Banyak sekali molekul-molekul yang berasal dari bakteri itu digunakan sebagai bahan ajuvan. Misal karbohidrat ya, ini yang paling sering digunakan. Dia karbohidrat itu merupakan struktur dari membran luar glikolipid. Jadi dulu kita belajar pertama kali mungkin di biokimia ya, kita belajar transport membran itu ya. Itu di membran sel ada banyak sekali, eee, molekul-molekul, salah satunya adalah glikolipid ini, dan karbohidrat pada dinding sel. Nah, struktur dari karbohidrat itu juga bisa mengaktifkan komplement. Komplement ini salah satu komponen dari sistem kekebalan tubuh yang dia juga sangat, dalam tanda kutip, "sakti" gitu ya, untuk melawan patogen. Baik dengan pathway klasik maupun melalui alternatif pathway. Ini dulu pernah kita bahas yang panjang lebar itu ya. Jadi karbohidrat itu dia bisa mengaktifasi komplement yang memang itu salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, karbohidrat umumnya dia tersebar banyak sekali di permukaan bakteri ya. Tadi bagian permukaan patogen adalah bagian pertama kali yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, karbohidrat ini adalah salah satu komponen di permukaan bakteri yang sangat banyak jumlahnya dan sangat banyak jenisnya. Kalau teman-teman mungkin kalau di manusia ya jerawat gitu ya. Jadi bisa dikenal dari jerawat, oh kalau jerawatnya ganjil itu si A, kalau yang jerawatnya genap itu si B. Jadi kalau mengenali harus ngitung dulu. Enggak gitu, Deng. Jadi ini dia lebih mudah. Jadi ketika jerawatnya warnanya merah itu si ini, warnanya oranye ini. Jadi lebih mudah. Jadi karbohidrat ini perannya seperti itu, karbohidrat sebagai ajuvan, karbohidrat yang ada di prokariot. Nah, pada sel inang, pada sel host gitu ya, yang nanti menjadi target vaksinasi, itu memiliki manus binding protein. Jadi protein-protein yang dia bisa mengenali tadi karbohidrat-karbohidrat yang dia tidak berasal dari tubuhnya sendiri, atau ini MBP ini ya. Dan di di selnya si inang, host gitu, itu juga memiliki reseptor untuk pengikatan mannose. Mannose ini salah satu karbohidrat tadi, sehingga sel ini jauh lebih cepat untuk mengenali ketika suatu antigen itu dia dibungkus oleh karbohidrat atau dia naik karbohidrat gitu, karbohidrat yang berasal dari prokariot tadi, dari bakteri, itu si sel dengan mudah mengenali ini benda asing ini. Ini benda asing, kita harus merespon dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini contoh target dari antigen ya, target dari antigen dan ajuvan, target dari vaksin dan ajuvan. Terutama di ajuvannya, karena kita ingin mengaktifkan apa nanti. Misal antigen presenting cell, contohnya adalah makrofag, dendritic cell, kalau aksesori cell, natural killer, mast cell, ada eosinofil, epithelial cell, dan lain-lain. Maaf. Nah, di sini untuk APC ini dia bisa memproduksi sitokin-sitokin ini. Sedangkan yang aksesori sel dia sitokin-sitokin ini. Interleukin 4, 5, di sini ada 4, 10. Respon dari T helper yang diakibatkan ini T helper 2, T helper 1 dan seterusnya. Lalu untuk respon sel B-nya yang ini nanti adalah pembentukan antibodi, ada imunoglobulin A, G1E dan lain sebagainya. Ini tergantung dari sel mana yang dia dimodulasi untuk aktif. Ini ya batasnya ini ya. Jadi ini sangat tergantung sekali, sejak awal ya. Jadi sejak awal itu mana yang diaktifkan, mana di akhir yang akan diproduksi.
Nah, untuk ajuvan yang berasal dari tanaman tadi adalah contohnya adalah saponin dan inulin. Nah, saponin itu bisa dalam bentuk, ISCOM ya. Ini ini singkatan Immunostimulating Complement atau apa gitu. Jadi dia dia suatu bahan yang memang dia bisa meningkatkan sistem bukan meningkatkan respon dari sistem kekebalan tubuh. Caranya adalah dengan ketika bentuknya itu ISCOM, si sel-sel APC itu seperti makrofag, dendritic cell, dan sel B ini dia bisa langsung mengenali si ISCOM ini sebagai benda asing. Jadi ketika dikenali, dia dipecah-pecah, antigennya dia dipresentasikan. Nah ini contohnya ini yang pernah dilakukan adalah ini, di protein envelope dari virus influenza. Di sini, respon yang ditimbulkan oleh APC dengan penambahan ISCOM ini dia bisa menjadi sangat tinggi, berkali-kali lipat peningkatan dari respon APC-nya akibat ditambahi dengan ajuvan berupa saponin ini. Nah, di sini makrofag atau dendritic cell dan sel B yang diinkubasi dengan ISCOM tadi atau saponin ini tadi, itu dia bisa meningkatkan pembelahan dari sel T atau aktifnya sel T itu sendiri dan produksi dari sitokin. Di mana kedua molekul ini mereka satunya sel, satu sitokin ya. Kedua kedua hal ini, kedua kedua bagian dari sistem kekebalan tubuh ini sangat penting sekali untuk meningkatkan respon dari imun secara keseluruhan. Nah, saponin ini yang dalam bentuk ISCOM tadi, ini bisa juga digunakan untuk penelitian in vitro, karena dia lebih mudah diperlakukan. Nah, ini dibalik, kalau tadi responnya apa, diakibatkan apa. Nah, kalau di sini, ini induksi T helper 1. Kalau tadi kan ini ada di belakang ya, responnya dia respon T helper 1, T helper 2. Nah ini dibalik. Kalau ingin menginduksi T helper 2, ini bisa dengan ajuvannya adalah vitamin D3. Atau kalau ingin T helper 1 induksinya itu menggunakan MDP dan derivatifnya atau LPS dan derivatifnya. Kalau ingin dua-duanya ini menggunakan saponin misal dan seterusnya. Nah, sebenarnya tadi juga sudah saya sampaikan bahwa sistem kekebalan tubuh non-spesifik itu erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh spesifik ya. Yang non-spesifik itu erat kaitannya. Mereka ini saya beri telepon agar teman-teman ingat ya, diibaratkan yang nginet ini nelpon ibu kosnya si sistem kekebalan tubuh non-spesifik. Jadi, dibangunin itu sistem kekebalan non-spesifik. Nah, itu asalnya dari si sistem kekebalan tubuh non-spesifik. Jadi yang spesifik itu erat kaitannya dengan yang non-spesifik. Nah, di sini ada suatu komunikasi antara pengaturan T helper 1 dan T helper 2 di sini. Di mana ketika yang aktif adalah T helper yang dia nanti mengaktifkan penghancuran sel, itu bisa dihindari kerusakannya apabila memang tidak diperlukan penghancuran sel yang lebih jauh. Nah, di sini ajuvan itu bisa membuat respon dari T helper 2 untuk berkomunikasi dengan respon T helper 1. Di sini yang menarik ya. Jadi karena tadi contoh yang saponin, dia bisa menginduksi kinerja T helper 2 maupun T helper 1. Nah, di sini ada komunikasi antara T helper 2 dan T helper 1 untuk berkoordinasi bagaimana menghadapi si patogen ini. Walaupun mereka ini dimanipulasi gitu ya dengan si ajuvan. Nah, di sini interferon gamma itu bisa mendown regulate atau menghentikan atau menurunkan
respon dari T helper 2. Si adjuvan itu tadi dia bisa menginduksi produksi dari interferon gamma misal. Nah, dari, induksi yang dilakukan tadi, respon dari T helper 2 bisa diturunkan, misal seperti itu. Nah, walaupun jumlahnya banyak, sekali lagi, walaupun jumlahnya adjuvan itu banyak, karena masing-masing adjuvan itu memiliki reaksi berbeda, memiliki respon berbeda ketika dimasukkan ke dalam tubuh si inang. Nah, ini ada sedikit ketika kita sudah punya vaksin, kita ini pilihannya jadi sedikit adjuvannya, karena vaksin ini untuk patogen tertentu adjuvannya berbeda, untuk pasien tertentu ini juga memerlukan adjuvan yang berbeda. Nah, untuk komplement sistem tadi, yang tadi kita kita sempat diskusikan sedikit. Di sini komplement sistem, ini dia bisa diaktifkan dengan penambahan adjuvan berupa karbohidrat tadi. Karbohidrat seperti glikolipid ini bisa mengaktifkan sistem komplement dan dia bisa meningkatkan efek dari imunogenitas dari sebuah antigen. Jadi ini lebih mudah dikenali, termasuk instruksi-instruksi agar mengaktifkan semua sistem imun yang ada. Jadi ini memang saya ulang-ulang agar teman-teman paham mana antigen dan mana yang adjuvan. Antigen itu adalah komponen utama dari patogennya, adjuvan ini adalah kendaraannya agar dia semakin dikenali. Nah, salah satu adjuvan yang dia mengaktifkan komplement ini dengan baik dan sudah banyak digunakan, diaplikasikan adalah dari lipopolisakarida dan derivatifnya. Di sini, memang Allah itu menciptakannya dinding sel atau permukaan dari sel mikrobia itu dia terdiri dari lipopolisakarida ya. Nah, di sini ada banyak manfaat yang bisa kita petik dari penciptaan tersebut. Salah satunya bahwa LPS ini dia bisa digunakan sebagai adjuvan yang dia bisa mengaktifkan komplement dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini pada bayi ya. Jadi ketika ini contoh kasus ya, jadi ketika kita mengvaksin bayi, itu pada umur-umur tertentu, bayi itu belum sempurna untuk sel-sel penghasil sistem kekebalan tubuh spesifiknya. Oleh karena itu untuk dosisnya itu perlu sangat diperhatikan. Nah, di sini untuk penelitian yang pernah dilakukan, itu menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh dari bayi yang baru lahir, itu dia 100 kali lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Nah, di sini pemberian dosis yang tinggi, eee, vaksin virus yang dia bisa menimbulkan respon T helper 2, itu dia akan mempengaruhi mempengaruhi kinerja dari T helper 1. Nah, di sini pemberian adjuvan itu diharapkan dapat menyeimbangkan mana yang harus diaktifkan, mana yang dia harus didahulukan. Jadi ketika dia bayi, dia mana dulu yang, kita cek sistem kekebalan tubuhnya dia apakah sudah sempurna atau belum, lalu jenis patogennya apa, nanti diberikan dalam bentuk apa, apakah dengan oral atau suntik, itu menjadi pertimbangan penting ketika ingin membuat suatu vaksin yang dikombinasikan dengan adjuvan. Nah, ringkasannya, kalau kita boleh meringkas, yang pertama adalah tidak ada adjuvan yang universal, bisa digunakan untuk semua jenis vaksin, semua jenis patogen, dan semua jenis, host gitu ya. Nah, ini contohnya, bahkan untuk patogen yang dia kekerabatannya dekat, ini Trypanosoma cruzi dan Trypanosoma Trypanosoma, itu mereka membutuhkan jenis adjuvan yang berbeda. Karena apa? Karena untuk Trypanosoma cruzi,
itu yang perlu diaktifkan adalah T helper 1, sedangkan untuk African trypanosoma yang perlu diaktifkan adalah T helper 2. Nah, antigen yang telah dipilih dan patogenisitas dari mikroorganisme yang menjadi antigen tadi, itu menjadi salah satu faktor penting dalam pemilihan adjuvan. Nah, ke depan adjuvan itu mungkin bisa dipelajari jauh lebih advance daripada sekarang ya, dari segi strukturnya, sumbernya, respon-respon yang diakibatkan dari adjuvan tersebut, itu ke depan mungkin dengan teknologi yang jauh lebih maju, kita bisa memetakan mana adjuvan-adjuvan yang tepat untuk jenis patogen-patogen tertentu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kembali saya ingatkan jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Mari kita tutup pertemuan atau diskusi pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.